lahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kajian pada hari ini meneruskan kajian kemarin tentang poin penting yang disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir di surah ini, Al-Baqarah ayat 104, dan kita akan masuk juga nanti ke 105. Poin pentingnya adalah Rasul atau kaum mukminin itu dilarang oleh Allah untuk tasyabuh terhadap orang-orang kafir. Makanya di bawah dijelaskan wal ghordu. Silahkan kita baca ya satu demi satu. Wal ghordu itu tujuan dari ayat tersebut. Qala musannifun rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bi ulumihi fid darin amin. Wal ghordu anna Allah ta'ala naha al-mu'minina 'an musyabahatil kafirin qawlan wa fi'lan. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ghorod, tujuan ya. Tujuan daripada ayat ini, annallaha ta'ala nahal mu'minin, bahwasanya Allah Ta'ala melarang kaum mukminin, kaum muslimin dari apa? An musyabahatil kafirin, dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir yang sering kita sebut tasyabbuh. Jadi kita terlarang, bahkan haram, terlarang untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Qaulan wa fi'lan. Ini titik apa? Pentingnya. Qaulan ucapan, wa fi'lan dan perbuatan. Jadi tidak boleh kita tasyabuh dengan mereka baik qaul atau fi'il. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemarin kita jelaskan ini adalah ayat awal ketika ada kalimat panggilan terhadap orang mukmin di surah Al-Baqarah. Dalam Quran sebanyak berapa kemarin? Berapa kali? 88 kali. Terus dicek. Kata ya ayyuhalladzina amanu 88 kali. Ya, dalam Al-Baqarah yang ini ya, di ayat 104. Wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan ra'ina, walaupun maksudnya bagus bagi sahabat, tetapi kata ini menjadi cemoohan orang-orang Yahudi. Bagaimana solusinya? Wa qulu, maka katakanlah oleh kalian wahai orang beriman, ganti kata ra'ina dengan unzurna. Unzurna. Maksud unzurna sama ya. Sama. Wasma'u, dan dengarkanlah. Unzurna wasma'u. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini al-jaza ala jinsil amal. Poin penting di sini.
Kenapa Allah menyiapkan siksa yang pedih? Karena mereka pun orang-orang kafir memberikan kepedihan gitu, terhadap Rasul, terhadap para sahabat. Jadi balasan itu tergantung amal perbuatan kita. In kana khairan fa khairun. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Nah, ini ternyata tujuannya di sini ya. Ini penting di sini, beri tanda merah. Jadi annallaha ta'ala nahal mu'minina an musyabahatil kafirina qaulan wa fi'lan. Terlarang kita tasyabbuh. Nah, ini ayat Quran. La taqulu ra'ina wa qulun dzurna wasma'u. Jadi dua potensi besar ya di sini. Satu unzuru, lihat dengan mata. Kalau tidak bisa melihat dalam artian buta, masih ada pendengaran untuk kita dengar. Makanya dua ini potensi kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan wejangan, kita mendapatkan tausiah, kita mendapatkan tazkirah. Fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Kita mendapatkan tazkirah kalau may yakhsha, takut kepada Allah. Ibnu Katsir menjelaskan ini adab fi nasyril ilmi, dalam menyebarkan ilmu itu harus bermanfaat tazkirah kepada orang yang kita ajak bicara. Fadzakir, maka berikanlah tazkirah, in nafa'atid dzikra, jika tazkirah itu bermanfaat. Itu menunjukkan adab dalam menjelaskan keilmuan, kata beliau dalam surah Al-A'la. Kemudian di bawah Al-Imam Ibnu Katsir ingin menjelaskan istishhad, berarti ya, istishhadnya. Ingin mencari dalil-dalil yang ada di dalam Quran. Kita petakan dulu ya. Yang pertama riwayat Ahmad. Yang kedua riwayat Abu Dawud. Nah, itu ininya. Dua dalil ya. Jadi bagus. Jadi ketika menjelaskan gharad, tujuan ayat di atas disodorkan oleh beliau, kemudian beliau pun menjelaskan, menyodorkan dua hadis dengan sanad tentunya ya. Yang pertama riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad, yang kedua Abu Dawud berarti dalam Sunan Abi Dawud. Dua hadis disodorkan oleh beliau ingin menjelaskan tentang tasyabbuh, larangan tasyabbuh. Dua dalil ini. Baik, kita baca ya satu dalil dulu. Dalil pertama. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Nadhari haddatsana Abdul Rahman bin Thabit haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Jurashi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu baina yaday as-sa'ati bis-sayfi hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lahu wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi وجعلت الذلة وجعلت الذلة والصغار على من خالف ju'ilat berarti dijadikan. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Titiknya di akhir sesungguhnya ya. Titik pembahasan itu di akhir. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tadi beri garis, cirinya yang ini, kuncinya di sini. Tetapi kan hadis ini panjang. Tapi kalau dibahas lagi panjang lagi, karena permasalahan bukan di awalnya. Hadis riwayat Ahmad ini. Dari siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul bersabda, "Bu'ithtu baina yaday sa'ati bis-sayfi." Aku diutus di akhir
zaman ini bisayfi dengan pedang. Perang maksudnya. Bukan artinya Nabi itu suka perang, karena hadis ini sering dipelintirkan. Sering dijadikan alasan bagi orang-orang yang benci Islam, oh ternyata Muhammad juga mengajak manusia dengan cara berperang. Itu salah. Harus diluruskan sejarah. Nabi itu tidak langsung perang. Bermula Nabi mengajak dulu dengan para raja atau siapapun saat itu dengan mengirimkan surat. Suratnya sederhana gitu. Suratnya bahasa gampangnya, kalau Anda masuk Islam selamat, begitu. Nah, tapi bagi orang-orang orientalis, para pembenci Islam, zindik dan sebagainya, mereka mempelintir kisah yang ini. Jadi di bawah kilatan pedang. Betul, tetapi Nabi harus dakwah dulu, mengajak dulu. Pedang itu terakhir. Harus diluruskan sejarahnya. Nah, ini disebutkan begitu. Aku diutus baina yaday sa'ah, di hari kiamat, di akhir zaman, bisayf dengan pedang. Sampai Nabi berperangnya berapa puluh dalam kehidupan beliau? 27 sab'an wa ishrina, 27 kali perang. Masya Allah ya. Di usia sekitar 50 tahunan beliau mulai perang, 27 kali perang. Tujuannya hatta yu'badallahu wahdah la syarikalah, sampai nanti semuanya ibadah kepada Allah, bertauhid, sampai mereka ikrar syahadat. Jadi tujuan perang dalam Islam bukan meraup keuntungan. Berbeda dengan hari ini, ketika perang ingin menghancurkan semuanya, bahkan ingin meraup kekayaan negara tersebut. Kalau di Islam tidak, ini tujuannya hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sampai nanti muncul kalimat tauhid di negeri itu. Betapa indahnya Islam mengajarkan itu kan ya. Bukan ingin meraup keuntungan, bukan, tapi ingin semuanya berada dalam ketauhidan. Makanya ditempuh oleh Rasul dari mulai biasa mengajak sampai terakhir perang. Nah, kalau kita perhatikan kan banyak di negara-negara datang ke negara A untuk dihancurkan atau dieksploitasi kekayaan alam, itu karena mereka itu mereka itu al-hirsu, serakah ala hayatin, di atas kehidupan dunia ini. Jadi orang-orang yang begitu memang caranya begitu. Perang, ambil minyaknya yang ada di bawah itunya. Perang, ambil kekayaan alamnya. Begitulah orang-orang yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia. Kalau Islam kan tidak. Hanya cukup sampai mereka yang diperangi itu menyembah Allah. Dah beres gitu. Nanti muncul syariat setelah itu ya. Jadi setelah mereka ikrar syahadat, yang tidak berarti ditahan, yang membangkang berarti dibunuh, begitu kan sederhananya. Kalau mereka akhirnya ingin kembali ke ajaran Islam, maka mereka syahadat dan diberikan naungan dalam Islam. Nanti syariat baru, nanti ada kewajiban sholat. Tentang harta ada kewajiban zakat. Masuk bulan Ramadan ada saum. Begitu sederhana sesungguhnya. Tidak neko-neko, tidak ingin apa-apa. Tapi ya begitulah orang-orang yang benci terhadap Nabi itu dipelintirkan sejarah ini. Wa ju'ila rizki tahta zillir rumhi, rizkiku di bawah naungan tombak. Artinya Nabi tidak bisa menjemput rizki seperti yang biasa. Karena setelah Muhammad jadi Nabi, Nabi meninggalkan semua aktivitas kehidupannya. Bisnis beliau itu luar biasa Pak Bu, sebelum jadi Nabi. Karena beliau itu entrepreneur, pebisnis, yang sejak dulu beliau itu mahir dalam bisnis. Mahir dalam bisnis sampai usia 40 tahun. Sampai usia 40 tahun beliau tidak lagi berbisnis. Tapi beliau beralih menjadi Rasul. Ditinggalkan semuanya itu Pak Bu, dalam kesuksesan yang luar biasa. Kenapa? Kan bersama istrinya. Siapa Bu itu teh? Khadijah.
Khadijah perempuan yang kaya karena bisnisnya luar biasa. Nabi ikut murabahah, bermusyarakah, saling mengoptimalkan dalam bisnisnya. Tapi sejak usia 40 tahun Nabi meninggalkan. Bukan tidak mau, karena ada tugas besar bagi Nabi. Apa? Membawa risalah, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan Nabi itu. Dari usia 40 tahun hingga 63 tahun. Berapa lama? 23 tahun. Sehingga Nabi tidak bisa lagi ke pasar. Adapun ke pasar Nabi bukan berbisnis, tapi Nabi berbelanja. Ke pasar, ke kebun, kemana. Itu bukan untuk meraup keuntungan, tapi berbelanja untuk kebutuhan keluarga beliau. Dan Nabi tidak ada rizki yang lain kecuali yang ini. Itulah sebabnya rizki yang terbaik itu adalah rizki yang dilakukan oleh Nabi kita. Itu rizki yang terbaik. Nanti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'adnya menjelaskan itu. Tentang memaknai tentang kasbul hajjam khabith. Kasbul hajjam khabith. Kita mengambil upah dari bekam itu buruk, tidak baik. Mentakwid bekam. Tapi ini banyak perbedaan pendapat ya tentang bekam. Tapi Rasul menjelaskan begitu. Kalaulah begitu, apa yang atyabul kasbi gitu kata Ibnu Qayyim. Kasab yang terbaik apa? Ya jangan lihat yang lain-lain, lihat saja kasabnya Rasul begitu. Sederhana. Dan Rasul mendapatkan harta untuk kehidupan keseharian dari mana Pak Bu? Syok emutan. Rasul di mana? Dari perang. Rasul dapat kalau perang kan dapat harta. Namanya apa? Gonima, fai. Nah, gonima itu Nabi mendapatkan jatah. Berapa bagian? Khumus 1/5 untuk Rasul itu teh. Untuk Rasul, nanti untuk keluarganya. Inilah atyabul kasbi. Kasab yang terbaik yang ini. Tidak bisa terkalahkan. Artinya apa? Habis kehidupan Nabi itu tidak bisa untuk ini dan sebagainya. Tetapi Nabi mengambil 1/5 itu untuk kehidupan beliau dengan keluarganya. Makanya ini yang terbaik. Ya. Maka di sini yang dijelaskan waju'ila rizki tahta dzillir rumhi, maksudnya ini ghanimah. Nabi punya hak 1/5. Sisanya 4/5 kemana? Ke para mujahidin. Dan mujahidin sama, tidak bisa ke pasar, tidak bisa mengajar. Makanya nanti ada hal-hal yang harus kita sorotnya. Oh ini sahabat tidak bisa bersama dengan Nabi belajar di Suffah. Tidak, oh berarti ini orangnya mujahidin. Ada orang yang terus di Suffah. Oh berarti ini orang-orang yang tafaquh fid din. Jadi ada dua, kita pilihan itu hanya dua. Mau jadi mujahidin, mau jadi tafaquh fid din, silahkan. Jangan jadi yang ketiga, penonton. Jadi kita harus jadi di antara dua ini ya. Mujahidin berarti siap perang, tapi perangnya bukan perang seperti dulu. Ada orang-orang kafir perangan. Jangan. Perang ini jihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu. Berjihadlah ibu bapak ikhwatu iman. Kita berjihad untuk apa? Berjihad untuk mengembangkan kepentingan Islam di zaman sekarang. Itu mujahidin berarti. Artinya orang-orang yang begini, misal sibuk di pasar, sibuk di perusahaan, sibuk dimanapun juga, tetapi ada andil untuk mensinergikan kekuatan harta yang mereka miliki untuk kekuatan Islam. Itu jadi mujahidin hari ini. Ditong tanggung-tanggung kalau menjemput rezeki silakan, tapi jangan tanggung lagi untuk berzakat, infak, sedekah, bahkan wakaf. Banyak perjuangan Islam yang harus kita optimalkan dengan perjuangan mujahidin seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tafaquh fiddin di surah At-Taubah ini. Jangan semuanya perang ke medan perang. Jangan semuanya. Ada taifah, satu kelompok kecil yatafaqahu fiddin. Untuk apa? Liyundhira qaumahum, agar nanti orang yang tafaquh fiddin ini, orang yang belajar agama ini bisa memberikan peringatan tausiah kepada para mujahidin ketika mereka pulang. Jadi ada dua kelompok. Kelompok ini mujahidin dengan kilatan pedang, kalau yang ini dengan kekuatan lisan.
Yang tadi silah, yang ini lisan. Makanya harus kita posisikan di mana gitu. Kalau kita ingin tafakuh fiddin, berarti rajin tolab ilmu, optimalkan tolab ilmu, ke sana kemari optimalkan, berarti memposisikan sebagai tafakuh fiddin. Sedangkan Nabi di mana posisinya? Di mana, Bu? Dua-duanya Nabi itu. Sebagai mujahidin, ya betul. Kalau sudah disiapkan perang, Nabi siapkan baju besi, dipakaikan. Kalau sudah dipakaikan baju besi, haram untuk dibuka kembali, harus perang gitu. Berarti kan mujahidin. Yang kedua, tafakuh fiddinnya ke siapa Nabi? Jibril. Selama berapa tahun mendalami Quran yang 30 juz ini? 23 tahun. Berarti dua-duanya dimiliki oleh beliau. Karena Nabi itu sebagai uswah hasanah. Nabi itu komprehensif ya, lengkap Nabi itu. Nah, bagi kita mungkin berat. Mau yang ini nih, mau yang ini, berat kita itu. Ambil saja kira-kira mau di mana. Saya ingin di bisnis, Ustaz, optimalkan. Bisnis bismillah, optimalkan. Banyak kepentingan umat. Kalau kita lihat di sini ada penerangan, perlu pembiayaan. Ada wifi, perlu pembiayaan. Ada santri, perlu pembiayaan. Atau ada fakir miskin, anak yatim, itu kan perlu kita santuni. Itu berarti bergeraknya di mujahidin. Tapi kalau kita nyamannya di keilmuan, tah tong tanggung-tanggung, Pak Bu, bab ngelmu mah tong di lawang ngagokan. Kalau mau masuk sekalian, karena ilmu Islam itu luasnya luar biasa. Biar apa? Biar kita puguh gitu ya. Puguh, orang posisi di mana? Adi tolab ilmu ngan sambil sekali gitu ya. Harusnya kan terus. Setiap hari bagusnya, setiap hari. Baca Quran terus, telaah agama terus. Itu menjadi tafakuh fiddin. Kemudian waju'ilat zillah atau zullah was-shaghar ala man khalafa amri, akan ada kehinaan, kenestapaan terhadap orang yang menyelisihiku. Jadi Nabi ajak dakwah, mereka enggan, akan ada kehinaan. Nah, tapi fokus bukan yang ini. Tapi kata Nabi, sabda Nabi, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, ini hafalkan. Ini hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Man tashabbaha, siapa yang menyerupai biqaumin terhadap satu kaum, fahuwa minhum, maka itu bagian daripada mereka. Qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Yang ayat ini ucapan ra'ina. Maka nanti akan ada arahan ini untuk sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu adalah menutup jalan. Bahasa ra'ina itu biasa saja. Pelihara, jaga, beri nasihat kepada kami. Tapi ini menjadi bahasa yang tidak pantas disebutkan kepada Nabi. Ya, karena Yahudi memaknai ini adalah perkataan celaan terhadap Nabi, terhadap seseorang kalau menyebutkan ro'ina. Sahabat-sahabat dulu mengatakan ro'ina, terdengar, maka turun ayat ini. Berarti ini sadduz zari'ah, menutup jalan. Saddu menutup, zari'ah jalan. Menutup jalan apa? Kan tidak apa-apa. Karena maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Maksud sahabat mengucapkan ro'ina benar, tapi maksud Yahudi mengucapkan ro'ina ingin menghina Nabi. Nah, ditutup jalan, jadi haram. Ini pentingnya. Tapi sadduz zari'ah itu oleh pemimpin ya, bukan oleh pribadi. Menutup jalan itu. Maksudnya apa? Ada hukum-hukum, ini tidak apa-apa, tapi langsung diharamkan. Namanya sadduz zari'ah. Oleh pemimpin tapi itu ya. Bukan oleh kita gitu. Oleh pemimpin. Tutup jalan tidak boleh. Kalau ini dalam hukumnya belum ada kejelasan dan ternyata harus diharamkan, haramkan. Itu namanya sadduz zari'ah. Ini juga kata ulama sadduz zari'ah. Karena di sini man tashabbaha biqaumin, kalau ada orang yang menyerupai kaum A, fahuwa minhum, maka orang ini sama dengan kaum A. Hakikatnya begitu.
Makanya Nabi nanti akan mengarahkan para sahabat dalam kehidupan kesehariannya. Kalau ada Yahudi begitu, rubah gitu. Contohnya syariat azan kan ya. Azan dulunya kan bukan azan seperti tadi kita dengar. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kan sebelumnya tidak seperti itu. Jadi ketika sudah banyak sahabat orang masuk Islam, harus ada pertanda sudah waktunya sholat. Datang waktu sholat, ya aja syariat azan. Nah belum ada syariat azan, dulu ada sahabat memberikan usulan-usulan. Yang pertama, ya Rasulullah, lau ittakhadna buqon. Wahai Rasul, bagaimana kalau kita gunakan buk, trompet? Kita gunakan trompet saja. Yang kedua, lau ittakhadna nar, api. Rasul sudah gunakan api. Yang lain lonceng. Ternyata Nabi menegaskan, la, tidak boleh. Zakalil Yahud, trompet untuk Yahudi. Zakalin Nasoro, lonceng untuk Nasrani. Sedangkan api untuk Majusi. Nabi menolak. Kenapa? Nabi ingin beda. Nabi ingin beda dengan mereka dalam hal ibadah ini. Maka akhirnya singkat cerita muncullah syariat azan. Berarti ini tasyabbuh, jangan mengikuti. Berarti mulai hari ini kita harus bisa memilih mana amalan-amalan Yahudi, Nasrani, Majusi atau Arab jahiliyah sebelumnya. Harus paham. Jangan sampai nanti terjerumus engkau seorang muslim tapi perilaku siga Yahudi, siga Nasrani, siga Majusi, siga orang jahiliyah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Banyak contoh ya, banyak contoh tentang bab-bab tasyabbuh. Dulu ketika dilihat dari tampilan fisiknya, orang-orang Yahudi ya suka mengurus kumis, jenggotnya dibuang. Nabi ingin berbeda. Khaliful majus, kan dia? Khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang-orang Majusi, dengan orang-orang Nasrani Yahudi. Apa? Qassus syawarib, cukur kumis kalian, wa ihfaul liha, biarkan jenggot untuk ini untuk membedakan. Sebagai pembeda, ilahnya itu pembeda. Jadi ada ilah di saat itu. Oh Yahudi begitu, Nabi ingin berbeda. Jadi karena ada perbedaannya, lihat ada perbedaannya. Termasuk ketika arah kiblat. Arah kiblat. Ya, arah kiblat kan dulu ke Baitul Maqdis, salatnya ke Baitul Maqdis. Nah, Nabi menengadahkan tangannya di Al-Baqarah, nanti kita akan bahas. Ternyata setelah itu Allah mengarahkan ke Baitullah. Apa maksudnya? Ingin beda, Nabi. Ingin beda, baik ucapan atau amal. Itu yang harus kita coba untuk syiarkan. Nah, yang terpenting ini semua akhlak ya. Akhlak. Nabi saja dalam masalah pakaian sudah diberikan pengarahan agar beda dengan mereka. Nah, urang mah gitu. Kadang-kadang merhatikan itu. Sekarang kita lihat bagaimana perilaku Yahudi. Perilakunya sekarang kita lihat. Dan Yahudi na'udzubillah. Dan itu masuk ke dalam kehidupan kita juga. Dalam muamalahnya. Kan tidak disadar itu Yahudi gitu. Lamun nginjemkeun duit hayang teh menang untung. Sekarang uang diganti dengan emas. So kalau mau dengan emas, nanti pinjam emas, nanti kembalinya dengan uang, kan itu riba. Karena dia mendapatkan kelebihan, pinjam meminjam. Kalau bisnis tidak, silahkan. Tapi perilaku Yahudi itu seperti itu. Dan kaum muslimin banyak ingin memonopoli dagangan-dagangan tertentu. Seperti sekarang kita hancurkan ekonomi orang-orang yang ada di bawah. Karena dihancurkan oleh kapitalis. Dan kapitalis bagian daripada itu. Ekonomi, belum pemikiran, fikrah, liberal. Jadi yang harus kita hadapi hari ini bukan seperti yang dulu-dulu.
Tetapi orang-orang liberal, orang-orang yang bebas untuk menafsirkan Quran, orang-orang yang bebas untuk menelaah agama sebebas-bebasnya. Seperti mereka-mereka ingin menghancurkan Taurat dan Injil, sekarang Quran. Dengan diinterpretasi, dengan ditafsirkan dengan tafsir yang tidak sesuai. Dan sekarang banyak bermunculan. Ini tantangan kita. Jangan sampai seperti mereka. Caranya bagaimana? Perdalam agama dengan benar. Perdalam gitu. Ketika ada perbedaan, sesuatu yang selama bisa kita kompromikan, jangan jauh, karena ini sesuatu yang beda, itu sesuatu yang wajar. Kalau selama ada dalilnya, kita hormati. Pendapat A, B, ya hormati. Kalau tidak ada, ya tidak ada, tidak boleh gitu. Ya, itu yang pertama ya. Hadis kedua, silahkan. Sama ini juga. وروي أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به من تشبه بقوم فهو منهم. Nah, berarti dua dalil saja ya, cukup ya. Baik, Ibnu Katsir menjelaskan. Nah, ini penting. Stabilo merah yang ini. Nah, baca. Dalalah. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقرر عليها. Iya. Masya Allah, ini ya penting nih. Bagus. Yang ini harus diberi tanda. Kalau di makalah saya biasa pasti merah yang ini. Jadi poin penting gitu. Poin penting. Dari dua dalil yang tadi, riwayat Ahmad dengan Abu Daud, kata kuncinya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Beliau menyodorkan ini. Fafil hadis dalalatun, satu dalil, alan nahyis syadidi, larangan yang keras, wat tahdid, ancaman, wal wa'id, ancaman, peringatan yang keras. Apa? Alat tasyabbuhi bil kufar, kata Ibnu Katsir ya. Bertasyabuh, menyerupai dengan orang-orang kafir. Nah, ini dipanjang lebarkannya ini. Fi aqwalihim, dalam ucapan mereka, jangan tasyabuh. Jadi kalau hari ini ada bahasa-bahasa orang-orang kafir, kita mengadopsinya, itu tidak boleh. Bahasa-bahasa mereka, berarti harus tahu. Dan generasi muda tahu bahasa-bahasa orang-orang Yahudi sudah jadi kebiasaan memanggil dan sebagainya. Jangan tasyabuh dalam ucapan. Yang kedua, wa af'alihim, af'al, perbuatan, tingkah lakunya, jangan sampai tasyabuh dengan mereka. Yang ketiga, walibasihim, pakaian, libas, pakaian-pakaian mereka bagaimana? Jangan sampai sama dengan mereka. Yang keempat, a'yadihim. A'yad itu id. Id itu hari besar. Jangan ikut ke hari besar mereka. Desember sebentar lagi tanggal 25 Kristen merayakan Natal. Itu kan id. Belum nanti Yahudi, belum nanti Konghucu kalau di kita di Cina. Itu kan agama mereka punya hari-hari besar. Nah, hari-hari besar kita jangan ikut. Mengikuti itu ya, tidak boleh. Termasuk menerima sesuatu karena diarahkan ke sana, itu tidak boleh. Kenapa? Karena konsep Quran, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Tidak boleh ya. Kemudian wa ibadatihim, ibadah, apalagi ibadah gitu. Tidak boleh ibadah kita mengikuti ke mereka. Kita masuk ayatnya dakwah ke gereja kan ya. Dakwah ke gereja untuk apa? Mendakwahi mereka. Ada etika dalam berdakwah. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Beri peringatan jika peringatan itu ada manfaat. Kan tidak ada manfaat. Hanya mungkin ingin syuhrah saja ya.
ingin viral. Bosan wae dakwah ke masjid atau coba-coba ke gereja, ke sinagog, ke kuil, meureun kitu meureun maksudna. Atau demi keberagaman umat beragama kemungkinannya, wallahu a'lam. Tapi bagi kita kan bukan tidak boleh. Kalau dakwah benar ya silahkan dakwah gitu. Nah, ini dalam ibadah tidak boleh. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya min umurihimul lati lam tusyra' lana wa lam nuqarrar alaina. Jadi yang perkara-perkara yang tidak disyariatkan bagi kita dan tidak ditetapkan bagi kita atas itu semua. Berarti semua apapun yang ini tidak disyariatkan oleh agama, oleh Nabi, ini jangan kita tasyabbuh. Jangan kita menyerupai. Berarti kumaha carana? Kaji, gali perilaku Bani Israel. Kaji gali ya perilaku itu. Saya sering menjelaskan tentang bab akidah Ustadz Marsedek, Allahu yarham. Beliau membuat satu buku namanya Parasit Akidah. Agama Hindu, agama Cina, agama-agama Yahudi apalagi itu dibongkar oleh beliau. Bagus tuh. Sulit untuk dapatkan rujukan itu. Parasit akidah, Pak. Sangat bagus. Parasit akidah itu bagaimana keadaan Hindu, bagaimana keadaan pewayangan waktu itu dijelaskan. Bagaimana kalau dalam keberadaan kita nujuh bulan yang sedang hamil, itu dijelaskan asal muasalnya. Bagaimana adanya ruh-ruh yang sudah mati dengan diyakini apakah nanti akan kembali lagi ke keluarga, itu dijelaskan 1 harinya, 2 harinya. Jangan-jangan kita tasyabbuh dengan agama Hindu Buddha gitu. Padahal ini adalah Muslim. Makanya parasit akidah satu di antaranya. Atau karya Ibnu Taimiyah, Iqtida Siratil Mustaqim, itu bisa kita gunakan. Banyak buku-buku itu. Banyak buku-buku itu. Jangan sampai nanti terjerumus ya. Jangan sampai terjerumus dalam hal ini. Baik, itu ya, beres ya. Jadi 2 dalil disodorkan. Sekarang ini sudah kemarin ya. Ibnu Abi Hatim dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada seseorang datang ke Abdullah bin Mas'ud ingin minta nasihat. Cukup Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Anda mendengar dalam Quran Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Pasang telingamu, regepkeun kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, regepkeun fa'ar'iha sam'aka, teh regepkeun. Dengarkan dengan baik, dengan seksama. Kenapa? Karena setelah itu ada 2 kemungkinan. Ya, fa innahu khairun. Setelah itu ada kebaikan, ya'muru bihi. Allah perintah kebaikan itu dalam ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, au syarrun, ada keburukan, yanha anhu, Allah ingin melarang itu. Kan khair dan syar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Khair syar ini. Syar. Kalau syar berarti yanha anhu, larang gitu. Wa qulun zurna wasma'u, khair syar. Khair ya'muru bihi. Jadi ada 2 poin ini penting. Kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu sing saged siap karena sedang dipanggil oleh Allah. Itu sudah ya, sudah jelaskan itu. Nah, di bawah tentang ra'ina. Lewat saja ya, ra'ina. Intinya ar-ra'in minal qawli sukhriyi minhum. Al-Hasan lihat, saya lewat saja. Al-Hasan Al-Basri, ra'ina itu kata Al-Hasan ar-ra'in, ru'unah teh. Satu kata yang menjadi hinaan. Minal qawli sukhri, ucapan hinaan. Nahahumullahu ayyaskhuru min qawli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma yad'uhum ilaihi minal Islam. Yang Allah larang mereka untuk sukhriyah. Sukhriyah itu memperolok-olok, istihza.
tidak boleh memperolok-olok agama, tidak boleh memperolok-olok Nabi. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Itu Al-Hasan. Abu Sokhar As-Sudi samalah ini ya. Ini intinya tentang jangan mengatakan ra'ina, bahasa yang tidak sopan terhadap Nabi. Langsung ke Ibnu Jarir. Qala Ibnu Jarir sebelum akhir. Qala Ibnu Jarir was-sawabu min al-qawli fi dhalika 'indana anna Allah nahaa al-mu'minina an yaqulu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Nah, bagus ya. Ini penting. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab At-Tabari ya, tafsir At-Tabari. Was-sawabu minal qaul fi dzalika indana. Yang benar dari pendapat itu semua menurut kami, kata Ibnu Jarir. Jadi tadi kan dijelaskan di awal. Kemudian Ibnu Katsir menyadur pendapat Ibnu Jarir dalam kitab Tafsir At-Tabari ini. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, "Annallaha nahal mu'minina", bahwasanya Allah melarang orang-orang mukmin an yaqulu li nabiyhi ra'ina, melarang kaum mukminin mengatakan, berucap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, terlarang, haram setelah turun ini. Ya. Kenapa? Lianna kalimatun kariha Allah Ta'ala an yaqulaha li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya, kata Ibnu Jarir. Li'annaha, karena kalimat ra'ina, kalimatun adalah satu ucapan karihahallahu ta'ala, yang Allah tidak suka. Kariha itu tidak suka. Allah tidak suka mendengar sahabat mengatakan ra'ina. Jadi hati-hati ya, berarti bahasa nih, bahasa-bahasa yang terlontar, tidak punya makna, apalagi maknanya menghina, wah itu tidak boleh. Makna yang tidak ada makna saja itu tidak boleh. Biasanya baru dah yang biasanya itu puguh naon gitu, itu ada kode-kode, ada sandi-sandi yang diucapkan tertentu. Nah, apalagi kalau nanti menghina ya, penghinaan itu tidak boleh. Jadi Allah tidak suka kalimat ra'ina an yaqulu hali nabihi, untuk para sahabat mengatakan itu terhadap Nabi, tidak suka. Maka sadduz zari'ah diharamkan. Adakah contoh yang lain? Nah, beliau memberikan contoh. Nazirul ladzi dzakara 'anil nabiy sallallahu Zukira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu lil 'inabil karami walakin qulu al-habalata wala taqulu abadi walakin qulu fatai wa ma ashbaha dzalika. Jadi ada dua contoh ya. Ada dua contoh. Yang pertama, jangan mengatakan al-inab karom, tapi bacalah al-habalah. Inab karom, inab teh anggur yang mulia. Katakan saja habalah. Kalau anggur yang baik, jangan inab karom, tapi habalah saja. Ini perkataan yang harus diluruskan, betul ya. Kayak menurang ayat baca bahasa-bahasa yang tidak baik, harusnya luruskan saja. Luruskan. Yang kedua, jangan mengatakan abdi, tapi fataya. Abdi itu nisbahnya ke Allah kan ya. Abdullah, hambaku, jangan menyebutkan hambaku, tapi fataya. Fataya itu pelayan lah ya. Pelayan. Kalau abdi ya hamba Allah, jangan mengatakan abdi, tapi fataya, pelayanku. Wa ma ashbaha dzalika, dan lain sebagainya. Berarti dalam ini qaul ya. Qaul ucapan. Nanti bukalah di kitab Iqtidas Shiratil Mustaqim. Hari ini waktu iman ada satu ayat lagi ya, 105, tapi sepertinya kita akan sorot yang ini sebelum ke nasih mansuh. Kita coba di pertemuan berikutnya. Sudah lewat ya. 105 lah, walaupun pendek, tapi akan kita bahas ya, lumayan panjang ini dari aspek lainnya. Kalau di Ibnu Katsir hanya 4 baris
Tapi insya Allah kita akan bahas tentang ternyata orang kafir, yaitu ahli kitab, orang musyrik, tidak mau kebaikan turun kepada kita. Nah ini penting. Walaupun pendeknya insya Allah kita akan bahas. Baik, itu dulu yang dapat kita bahas di pertemuan kajian tafsir subuh kali ini. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikut di ayat 105, masih bagian dari hal ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.